Lu kok keru? Baik para hadirin yang kami hormati pada malam hari ini. Semoga kesempatan pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjutan yang kemarin, jabatan yang benar dalam kehidupan. Jabatan yang benar dalam kehidupan ya. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan. Ayo di Emiko, ayo di. Jangan. Jangan tinggal ketinggalan. Pada cerah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dulu sebab Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita kali ini. Sebenarnya kajian ini masih berhubungan dengan aforisma hikmah yang kita baca kemarin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa madana hadadihi fid dharain amin. Bunyi hikmah kali ini di dalam itu ya, matan yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah adalah in arota alla ta'zula fala tatawalla wilayatan la tadu mulaka. In arota alla ta'zula, kalau engkau tidak ingin dilengsarkan, dimakzul itu ya, atau jabatannya, kedudukannya direbut oleh orang lain, fala tatawalla wilayatan la tadu mulaka, maka janganlah engkau ya mengambil posisi mencari jabatan atau ya cari kursi lah, kursi panas itu ya. La tadu mulaka, yang itu tidak akan, yang posisi tersebut tidak abadi. Maksudnya janganlah engkau mencari atau menempati suatu posisi kalau engkau itu tidak mau digeser oleh yang lain. Maksudnya secara gampang begitu. Jadi di syarahnya itu ini sedikit, nanti kita bisa beralih ke syarah yang lain itu ya, yang lebih mendetail. Jadi hadhihi min afrodi ma qablaha. Jadi hikmah ini, aforisma ini min afrodi ma qablaha. Ini juga bagian dari hikmah yang sebelumnya kita baca itu. Li'annal wilayata, karena posisi jabatan tertentu ma'aluha, konsekuensinya, efeknya dari wilayah jabatan tadi itu ilal husni, akan mengantarkan pada kesedihan. Jadi kan kita kemarin membahas tentang manajemen bahagia itu ya, gimana sih supaya bahagia.
Nah, kata beliau kalau kita nggak mau kehilangan, ya jangan punya suatu. Rois itu kan nggak pernah sedih is ya, nggak pernah sedih kehilangan kunci habis kunci pesawat gitu. Jadi gila nggak pernah sedih kehilangan kunci pesawat karena memang nggak pernah punya pesawat. Cuman Rois ini sedih karena masuk sekolah, karena dia harus beli seragam sekolah jam segini itu ya. Nah, Hollis juga begitu, makanya dia itu punya ilmu menghilang, nggak timbul lagi. Hebat dia itu, tanpa tiraka, tanpa puasa putih itu ya. Kalau Mas Ahli itu kan bisa menyelam, nyelam nggak timbul lagi, nyelam tidur itu nggak sadar-sadar lagi. Nomor kan sadar, keropai bang sengaja ya. Dan dari dulu Mas Ahli ya. Jadi selalu apa alasannya lupa bang kalau ngaji. Jadi kata beliau jabatan itu justru konsekuensinya itu pada kesedihan. Kenapa kata beliau bisa babi wuku'il uzli anha? Ya karena nanti dia akan dilengsarkan, dimakzulkan. Atau nanti jabatannya itu bisa hilang, dia bisa pergi. Pergi dan hilangnya itu lantaran apa? Bimautin, bisa dengan mati misalnya. Jadi kalau mati statusnya Hulis sebagai pendekar sporty ini sih. Jadi jabatan itu sudah hilang di situ. Hanya kata Syekh Nuatullah, ya nggak usah mati. Oh kata Gus Dur ya nggak usah mati-matian. Kalau soal kekuasaan itu, ya. Itu keren sekali. Orang ya orang Indonesia itu Gus Dur. Au ghairihi ataupun yang lain, banyak hal itu yang menyebabkan orang lengser itu ya. Ya jabatan apa? Jabatan yang dikejar-kejar presiden yang paling tinggi kan. Itu 5 tahun itu. Ya setelah itu diganti. Yang sebelumnya siapa? Eh, Jokowi sekarang Prabowo itu. Mulyono yang dibut-dibut ijazah sekarang itu ya. Ya begitulah itu. Cuman kan pertanyaannya kok mereka enggak sih kan? Kok kayaknya bertentangan dengan hikam itu. Kalau hikam ini kan ya nggak usah ngejar-ngejar jabatan. Karena kalau Anda punya jabatan, Anda akan nanti akan merasakan sedihnya kehilangan jabatan. Coba nggak punya jabatan. Ya kayak kita lah. Kita kan nggak pernah sedih kehilangan kursi panas kan? Karena kita emang nggak punya kursi itu. Beda kursi papan di rumah itu. Wa muqtadona ziril akli. Jadi kalau menurut pandangan akal, kalau orang itu punya otak rasional itu Mas ya. Pasti kata beliau itu tarkul wilayah. Jadi dia akan meninggalkan jabatan. Maksudnya nggak rebutan jabatan, nggak usah kampanye, menyiapkan modal segini, nggak usah kata beliau. Kalau misalnya waras kata beliau ini, kata Imam Syarqawi pensyarah dari kami. Tarkul wilayah al-mafruh. Ya karena meninggalkan jabatan posisi itu justru al-mafruh. Itu adalah bagian yang membahagiakan. Maksudnya tidak menyebabkan sedih. Kalau orang nggak sedih itu kan berarti kan bahagia. Biha li Allah dikarenakan li Allah tako'a fil uzri. Karena kalau orang itu meninggalkan atau tidak berebut jabatan, enggak apa ya enggak terobsesi untuk mendapatkan jabatan, ya kata beliau li Allah tako'a, jadi dia tidak akan terjebak fil uzli atau fil azli ya, dalam pelengseran. Jadi dia agak akan pernah dilengserkan. Jadi Holis ini nggak akan pernah dibuang dari jabatannya sebagai wakil bupati ya. Karena emang nggak pernah jadi bupati, iya kan Lis? Makanya Holis nggak sedih soal itu. Paling sedihnya ya kalau bangun tidur nggak ada kopi dan rokok itu. Mat Sali mau ditelepon nggak bisa dihubungi karena tenggelam. Fayasula indaka sehingga yang kau peroleh apa konsekuensinya nanti apa wayatul hammi waruzan. Engkau akan berada pada puncak kegalauan dan kesedihan itu. Jadi memang banyak orang gitu, bahwa orang itu sedih karena dia itu punya rasa memiliki. Makanya hati-hati dengan istilah sense of belonging. Gitu. Sense of belonging itu rasa ingin memiliki. Misalnya ingin punya ya punya uang banyak itu ya. Nanti kalau punya uang banyak gimana itu? Sedih kalau misal dicuri sama Rois itu ya. Karena punya. Nah, itu secara sekilas. Jadi memang ini memang bahasa-bahasa ini ya.
bahasa-bahasa sufi itu. Cuman kalau kita baca dari pandangannya siapa Syekh Ramadan Al-Buti, beliau eh, bukan ke sana. Jadi beliau lebih pada ini ya. Ada hal-hal yang memang perlu perlu di apa posisi atau jabatan ini perlu kemudian kita peroleh. Maksudnya kita perebutkan, kita cari. Eh, hal itu bisa kata beliau bisa kita cross check misalnya di Al-Qur'an cerita Nabi Yusuf itu justru Nabi Yusuf itu menawarkan diri untuk menjadi menjadi bendahara kerajaan gitu ya. Beliau kutip itu ayatnya yang di mana di Al-Qur'an oleh Syekh Ramadan nanti. Jadi ini jadi wa min hadzal qabil qaulu sayyidina Yusuf li azizi misro itu. Jadi Nabi Yusuf itu pernah ya menawarkan diri lah ke ya bukan rajanya katanya itu sih. Ya kayak gubernurnya di sini. Jadi yang dicatat di Al-Qur'an itu di surat Yusuf itu beliau Allah menyebutkan itu yang dikatakan yang disampaikan kepada oleh Nabi Yusuf kepada Raja Mesir itu ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadi kata beliau, Raja jadikan saya ini sebagai bendahara di negeri ini. Ini hafizun alim ya karena aku itu bisa bisa menyegah itu dan aku juga mengetahui. Makanya untuk menempati posisi tertentu ya kita itu ya selain hafiz kita itu bisa menjaga amanah ya alim itu. Makanya untuk jadi presiden karena presiden ini ya yang dirawat itu yang dijaga kesejahteraannya itu kan rakyat Indonesia 285 juta di Indonesia itu penduduknya itu termasuk Rois itu. Cuman di Indonesia itu kemiskinannya itu 60%. Jadi 100 berapa itu? Ya hampir 200 lah. Ada hampir 200 juta di Indonesia itu sesuai apa itu ya. Cuman kalau di BPS cuman 8% katanya. Apa PBB atau di mana itu. Gak tahu kok bisa beda beritanya kemarin. Jadi kalau di BPS itu orang ini setiap orang sehari itu 20.000. Makanya orang yang punya penghasilan sehari 30 itu nggak dianggap miskin. Makanya di BPS itu cuma 8% yang miskin itu. Ya, paling termasuk kita itu ya, yang nggak punya penghasilan. Ya karena beda standar ini. Kalau yang dari luar negeri itu ini 100.000. Jadi tiap orang itu kalau pengeluaran sehari pemasukannya itu 100.000, lebih dari itu misalnya 100.000 rupiah mas ya. Berarti itu sudah nggak dianggap miskin. Makanya yang dari luar negeri itu justru 60,8% orang miskin di Indonesia. Ya kita tahu lah BPS itu kan orang-orang dalam semua. Jadi mungkin ini ya memang disetting begitu. Itu untung ada media sehingga kita tahu perbedaan antara BPS dengan hasil ini hasil cross check dari dunia itu. Beliau di sini membedakan, mengklasifikasikan tentang jabatan tertentu berdasarkan tadi ya bahwa ayat Al-Quran itu justru nggak melarang. Jadi kan seolah-olah kalau kita baca di mana di matan, kemudian syarah Syekh Asy'ari dari Syekh Athaillah ini kan seolah-olah kita itu nggak usah punya jabatan. Jadi kalau Ulis nggak mau sedih punya motor, jual motornya. Jadi nanti Ulis nggak akan sedih gimana caranya beli bensin, gitu. Misalnya rusak ganti busi, itu ya, bocor, nggak pernah sedih kayak begitu kan kalau nggak punya motor. Kalau misalnya ikut ini ya, karena ini memang penjelasan ringkas. Kalau kata Syekh Ramadan Al-Buti enggak itu. Jadi kata beliau ada dua manusia, ada dua jenis manusia dalam mencari jabatan. Kita coba baca sedikit supaya kita akan Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu kan kita percaya barokah. Salah satu barokah itu ya kita membaca kitabnya si pengarang. Jadi kata beliau, rajulun yabhasu anha wa yata'arradu laha li hazzin nafsihi. Wa liyaj'ala minha adatan
lahatihi syahsiyah. Kemudian warajulun inama yata'arratu laha liyakhduma min khilaliha ummati. Jadi kata beliau, ada dua jenis manusia nih dalam mencari jabatan. Yang pertama, ada yang mereka itu menginginkan jabatan itu demi ambisi pribadi. Jadi Jadi jabatan itu dijadikan sarana untuk kepentingan dirinya semata. Misalnya jadi gubernur, jadi bupati. Tujuannya apa? Ya kalau nanti ketika ada proyek di setiap satu tempat saya dapat 15%. Misalnya di mana? Di Kuburaya. Kuburaya itu ada 9 kecamatan, 123 desa. Misalnya 123 desa, anggaplah misalnya punya proyek 1 miliar nih. 1 miliar berarti 123 miliar. Misalnya 15% punya bupati, kan banyak. Maka wajar kalau jabatan itu diperebutkan. Karena fee dari proyek itu ngomong proyek itu ya, proyek misalnya pembangunan. Belum proyek apa? Misalnya proyek kayak sawit, itu kan mereka bayar itu, bayar pajak, ya sembarang lah. Nah, kalau kayak demikian, misalnya bupati kita itu berarti termasuk yang pertama kata Syekh Badar Al-Buti. Jadi kepentingan semata. Cuman kata beliau ada yang kedua, ada yang orang itu mengejar jabatan itu justru demi mengabdi untuk umat itu. Jadi mengorbankan waktu, tenaga, air mata itu demi menyejahterakan. Jadi kalau di sini kata beliau itu kan wilayatan latadu mulaka itu status jabatan yang itu enggak abadi. Nah kan pertanyaannya kepada kita itu, lalu posisi yang abadi yang perlu kita cari, jabatan itu apa? Jabatan yang paling tinggi kita sebagai manusia itu adalah abdun, menjadi hamba. Jadi Anda itu tidak dianggap mulia kalau misalnya jabatan tertinggi Anda itu yang Anda kejar misalnya jadi Allah, gitu. Jadi Tuhan. Kayak siapa yang jadi Tuhan dalam sejarah Islam itu? Yang aku jadi Tuhan. Saya siapa man? Aku lupa ya tadi. Itu mungkin ya sepupuan kayak kita, sepupu jauh lah ya. Fir'aun itu ya. Ya Namrud, Raja Namrud itu. Makanya mereka itu kan kematiannya itu justru sangat rendah, sangat hina. Kenapa? Karena status abadinya sebagai hamba itu mereka tidak pedulikan, justru pengen jadi Tuhan, itu pengen disembah. Jadi ada dua kata beliau. Nah, yang kedua ini kalau secara sederhana kata Syekh Ramadan Al-Buti yang seharusnya diperbutkan. Makanya kalau Mas Hadiri karena ngaji fikih, ya ngaji tauhid itu ya. Sudah tahu halal haram, ini nggak boleh, ini baik, gimana berjuang gitu ya. Gimana bermanfaat pada orang lain. Ya seharusnya layak Mat untuk jadi ini. Jadi ya misalnya mau jadi kades, mau jadi ketua camat. Karena tadi itu Mat, tapi syaratnya kalau kata Nabi Yusuf tadi yang dicatat di Quran itu harus ini hafizun alim. Jadi selain kamu amanah, Mat, sudah baik nih secara tindakan, bisa saya ini. Jadi andai kata misalnya ada proyek segini, ya saya turunkan segini, yang ambillah uang kopi untuk pekerja atau apalah itu. Cuman keuangannya itu apa istilahnya? Ya dipublikasi lah itu supaya tidak ada kesenjangan. Nah, ada transparansi itu. Nah, kalau kayak gitu kan lah ya. Cuman alimnya itu jangan lupa, man. Artinya dalam pemerintahan itu juga harus punya itu. Nah, banyak kita dapati jabatan-jabatan itu justru mereka nggak profesional di situ. Yang kemarin dibut-dibut itu ya. Ada jabatan yang diduduki itu justru dalam kondisi tidak normal. Siapa anaknya Jokowi katanya itu yang saya dengar. Ya begitulah kehidupan. Cuman ya pertanyaannya tadi itu salah satunya kan pertanyaan yang pertama itu gimana sih posisi yang tepat atau jabatan yang paling mulia kemudian abadi, ya tadi itu jadi hamba, jadi pelayan. Pelayan ini kan banyak, ya menjadi pelayan kebaikan, ya berjuang itu, membantu orang itu kan juga jabatan bagi seorang hamba. Nah jabatan jadi orang yang seperti Tuhan yang nunjuk-nunjuk itu ya. Nah ingat kan tadi Mas, jabatan tertinggi manusia itu apa tadi Mas? Menjadi
bukan Fir'aun nanti ya, itu ya jadi hamba itu jabatan tertinggi. Karena itu abadi. Jadi sampai nanti kita ke akhirat itu kita statusnya hamba. Nggak ada presiden nanti Pak di sana. Mm, mm, mm. Ya cuman segitu aforisma yang sekarang sangat sedikit. Gue ada sih ini, cuman agak panjang, ini agak kemana-mana nanti kalau dibaca. Jadi untuk status yang tadi itu kita lebih ini ya yang kita pakai karena memang tidak begitu detail yang disampaikan oleh Syarqawi. Jadi terpaksa kita ini, terpaksa kita gunakan syarah yang lain. Jadi di Indonesia sejarah pemakzulan itu yang kita tahu ya salah satunya Gus Dur itu ya, yang beliau dengan segala cara beliau itu dilengsarkan. Banyak itu kasus yang tercatat itu Blue Gate itu ya. Kasus beliau menerima uang dari perusahaan Bulog. Ada Brunei Gate itu ya. Jadi beliau itu dikasih uang 2 juta dolar oleh Pangeran Brunei itu. Karena nggak ada transparansi, akhirnya ya termasuk ya banyak termasuk Amin Rais itu. Ya geng-geng golongan itulah yang berupaya untuk memakzulkan posisi Gus Dur waktu itu. Nah, jadi pesannya tadi itu, jadi boleh kemudian menjadi apa mengejar jabatan, mengupayakan itu, yang kalau tujuannya itu adalah ya untuk memakmurkan. Sekalipun kata Syekh Ramadan Buti itu apa saling agak sulit kata beliau itu orang itu menerima jabatan yang sesuai dengan ketentuan agama. Agama itu kan nggak boleh mencuri, mengambil hak orang. Itu agak sulit kata beliau. Jadi beliau itu dengan sangat terpaksa, soalnya tak khawatir kata beliau itu, kalau misalnya in arota Allah tak zula fala taula wilayatan la tadumulaka. Khawatir kalau ini didengar oleh Mas Sahli, nanti Mas Sahli nggak pengen dah jadi guru ya. Apalagi jadi murid misalnya itu. Takutnya begitu Mas itu. Karena memang tasawuf ini kan kajian yang paling tinggi bagi orang yang sudah di tauhid dengan fikih. Kalau misalnya langsung ke sini, nah biasanya disebut bodoh kata teman-teman itu. Jadi fikih belum selesai itu, sudah aneh-aneh. Akhirnya jadi apa? Ya jadi kayak kemarin itu. Tiba-tiba bisa ngomong dengan apa? Semut itu ya. Lalu apa bisa memadamkan api neraka itu ya. Keren sekali, kok melampaui Nabi. Jadi mereka itu sebenarnya mau memakzulkan posisi Nabi, posisi Rasul. Oh, Nabi saja nggak disebut begitu kok mereka mau ngalah-ngalahin Nabi. Jadi jangan. Tapi ya begitulah kehidupan itu ya. Makanya pinter itu penting supaya kita nggak dibodoh-bodohi oleh media itu. Jadi kalau kata Pak Dokter itu, jadi media itu banyak ini ya, banyak berbohong pada kita. Jadi kita nggak perlu jujur kepadanya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf. Syukur nutung bil khairi wal barakah. Aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.